kasih Sally dan kawan-kawan semua, selamat sore. Ada sebuah gejala sebetulnya yang kerap kali kita lakukan, termasuk saya sendiri. Kita terlalu sering menggunakan istilah, mendefinisikan istilah tanpa mengkajinya secara lebih serius. Jadi istilah-istilah seperti republik misalnya, kemudian demokrasi, moral, dan tadi yang saya sebut literasi itu terlalu gampang diucapkan. Contoh sederhana misalnya salam literasi, kita dengan gampang mengucapkan literasi, tapi kita tidak tahu sebetulnya apa makna literasi itu, atau lebih jauh kita sulit untuk mendefinisikan literasi itu apa. Nah, dalam kesempatan kali ini Sally dan kawan-kawan, saya tidak hendak bermaksud untuk menajamkan definisi itu, tapi lebih membawa kepada dimensi lain. Dimensi lain itu maksudnya asal usul literasi atau sejarah dari literasi sendiri itu apa. Nah, kalau kita lacak pada mulanya, literasi dapat kita temukan di abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Literasi merupakan sebuah ruang imajiner atau ruang yang dibayangkan ada, di mana di dalam ruang tersebut para pemikir mempertarungkan ide dan gagasan-gagasannya. Nah, dalam bahasa Latin, ruang ini disebut sebagai res publica literaria. Nah, ada 3 ciri utama dari res publica literaria. Yang pertama adalah mesin percetakan, yang kedua adalah korespondensi surat menyurat, dan yang ketiga adalah kedai kopi. Nah, dalam mesin percetakan, Sally dan kawan-kawan misalnya, dulu sebuah buku itu cara penggandaannya adalah disalin. Jadi misalnya Sally punya sebuah buku, kemudian untuk penggandaannya saya itu menyalin dengan tulis tangan buku Sally. Itu bisa dibayangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyalin buku yang ditulis oleh Sally. Nah, dengan adanya mesin cetak, maka proses penyalinan buku ini menjadi tidak terlalu lama. Jadi ada beberapa pakar yang mengatakan dengan mesin cetak maka sekitar 75 halaman dapat dilakukan dalam 1 jam, dalam kurun waktu 1 jam. Nah, ini kemudian menjadi penunjang untuk tumbuh kembangnya res publica literaria. Yang kedua adalah korespondensi surat menyurat. Jadi misalnya ada sebuah buku yang terbit, ini misalnya buku terbit. Nah, Sally kemudian mengupas isi buku ini dan kemudian berkirim surat kepada saya tentang kupasan buku ini. Nah, kemudian saya membalas kupasan buku Sally yang dikirimkan ke saya tadi, kemudian saya balas kembali ke Sally. Nah, itu juga menjadi penunjang dari res publica literaria. Dan yang terakhir adalah kedai kopi. Nah, kenapa kedai kopi? Karena pada waktu itu di abad ke-17 dan ke-18 universitas ada pembicaraan yang dilarang. Nah, pembicaraan yang dilarang ini kemudian dibicarakan oleh kaum intelektual pada waktu itu di kedai-kedai kopi. Makanya res publica literaria sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari satu mesin cetak, yang kedua adalah korespondensi surat menyurat, dan yang ketiga adalah kedai kopi. Oh, jadi gitu ya Bang, sejarah dari sejarah literasi. Nah, gimana Bang Andra mulai menulis? Untuk media menulis yang saya sukai itu jurnal sebetulnya, jurnal. Jadi ada beberapa tulisan saya di jurnal, mulai dari jurnal lembaga pemerintah sampai di jurnal universitas. Untuk lembaga pemerintah misalnya jurnal lembaga administrasi negara di Jakarta, dan untuk universitas misalnya Institut Agama Islam Negeri Palopo di Sulawesi Selatan. Nah, ini Sally dan kawan-kawan contoh tulisan saya dalam jurnal diterbitkan oleh lembaga administrasi negara. Apa sih isi dari jurnal itu? Kalau dalam jurnal ini, Sally dan kawan-kawan, saya sedikit mengupas tentang tadi pembahasan kita yang pertama, tentang terlalu gampangnya kita menggunakan suatu istilah tanpa kita mengkaji istilah itu secara lebih serius. Nah, misalnya ada tampak gejala di dunia pendidikan, ada perubahan paradigma dari pedagogi menjadi andragogi. Nah, istilah ini tidak dikaji secara lebih serius dari kawan-kawan. Jadi seolah-olah jika ditinjau dari akar katanya, pedagogi adalah anak-anak dan andragogi adalah orang dewasa, maka bentuk pembelajarannya adalah penggeseran dari pedagogi ke andragogi. Padahal antara pedagogi dan andragogi tidak secara face-to-face berlawanan, karena ada ciri-ciri dalam andragogi yang juga terdapat di dalam pedagogi, terutama dalam pedagogi kritis, teori tikus pendidikan
ikan asal Brazil, Paulo Freire, dan saya kupas di dalam ini. Nah, kira-kira apa sih buku favorit Bang Andra? Kalau buku favorit sebetulnya tidak ada sih ya, tapi ada dua buku yang saya anggap merubah hidup saya ke depannya. Dan buku itu saya baca di sekitar umur 22 tahun. Yang pertama itu adalah buku Catatan Seorang Demonstran karya Sugi, dan yang kedua adalah buku Pergolakan Pemikiran Islam karya Ahmad Muhib. Dan dua buku itulah kemudian yang saya anggap membentuk diri saya sendiri hingga sampai sekarang. Selain buku favorit, apakah ada kutipan favorit Bang? Ada bunyi kutipannya kayak gini, saya lihat dari kawan-kawan. Terbentuk dari Tan Malaka. Terima kasih kepada Bang Andra yang sudah mau menceritakan tentang sejarah literasi dan lain-lainnya. Saya Sadinova Kareza. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.